inisiatifmu menunjukkan kapasitasmu. Seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang punya inisiatif tinggi. Mereka punya kepedulian terhadap orang lain. Sehingga mereka selalu punya inisiatif gitu untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan bagian mereka. Tapi mereka tahu kalau mereka lakukan itu bisa meringankan beban orang lain. Dan bisa memajukan perusahaan di mana dia berada. Bisa mengembangkan organisasi di mana dia ada. Seseorang hanya bisa jadi pemimpin kalau dia punya ruang di hatinya untuk orang lain. Di luar dari kepentingan dirinya sendiri. Inisiatifnya bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi dia punya inisiatif untuk memikirkan bagaimana hidupnya jadi berguna. Bagaimana dia bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitarnya. Dia selalu punya ruang untuk kepentingan orang banyak di atas kepentingannya sendiri. Inisiatifmu akan menunjukkan kepedulianmu dan rasa memilikimu terhadap apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu. Lukas 16 ayat 12 berkata, "Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Nah, selama belum jadi hartanya kita, contoh rumah orang lain, mobil orang lain, perusahaannya orang lain, organisasinya orang lain, apakah kita bisa dipercaya ketika kita ada di situ? Ketika kita numpang di rumah orang, ketika kita dipinjemin mobilnya orang, ketika kita kerja di perusahaannya orang, ketika kita kerja di organisasinya orang lain, apakah kita bisa dipercaya di situ? Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, kalau kita pengen dipercaya sama Tuhan lebih, kita harus punya inisiatif untuk bisa dipercaya dalam harta orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Punya inisiatif tuh gak melulu dalam hal-hal besar. Justru Tuhan itu selalu menilai kita dari hal kecil. Contoh, kalau kita ingin dipercaya lebih, pertanyaannya, seberapa besar kepedulianmu ditunjukkan dari inisiatifmu dalam perkara-perkara kecil? Orang yang bisa dipercaya itu memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin bisa merugikan perusahaan di mana dia bekerja. Contoh, AC di ruangan kantor lupa dimatikan. Itu kan kos buat perusahaan. AC itu kan membuat tagihan listrik jadi membengkak. Nah, orang yang bisa dipercaya, orang yang punya inisiatif untuk, memang bukan tugas dia matiin AC, itu OB gitu, atau staf yang terakhir ada di situ, tapi karena dia peduli, dia punya rasa memiliki sama perusahaan di mana dia bekerja, dia punya inisiatif untuk matiin AC sebelum pulang kantor. Paling nggak punya inisiatif untuk mengingatkan teman-teman yang lain, karena dia nggak mau perusahaannya dirugikan dengan membengkaknya tagihan listrik. Contoh, ketika kita ke toilet, kadang-kadang gemes ya lihat orang tuh habis cuci tangan pergi gitu. Apa dia lupa bahwa itu bukan keran otomatis gitu kan? Nah, kita tahu bahwa air itu sangat berharga gitu, apalagi air bersih gitu kan. Di Jakarta khususnya, air bersih sangat berharga. Nah, kadang kita lihat kayak di toilet mall contohnya, keran dibiarkan mengalir, apa nggak sayang? Nah, harus ada kepedulian dan rasa memiliki gitu. Kalau saya langsung matikan gitu. Ada orang yang mikir, itu kan bukan tugas saya, itu kan orang lain yang buka keran itu. Seringkali kita lempar, biarin aja, itu orang lain. No, harusnya kita punya inisiatif yang lahir dari kepedulian kita. Orang yang bisa jadi pemimpin, orang yang bisa dipercaya Tuhan adalah orang yang punya inisiatif untuk melakukan hal-hal kecil. Bukan hanya melulu perkara-perkara besar.